Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul, biniyati su'alil futuh, biniyati su'ali at-tashil wat-taysir li fahmi hadal kitab wat-tahalluq wal-amal bima fi madmunati hadal kitab Ihya Ulumiddin. Allahumma sakhir lana hadal kitab, kitab Ihya Ulumiddin. Allahumma rzuqna adzauq wat tahalluq bi ahlaki Ihya Ulumiddin, bi dzauqi Ihya Ulumiddin, bi haqqi Sayyidina Maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila jami'i ashabihi min ahli Badrin, ahli Uhud, wa nakhussu bihaqqi Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ila al-Imam Hujjatil Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali ala hadhihi an-niyah. Al-Fatiha. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammadin Al-Ghazali wa yashtamilu rub'ul ibadati ala 10 kutubin, meliputi apa kitab seperempat ibadah atas 10 kitab. Yang pertama Kitabul Ilm, yang kedua Kitabu Qawaidil Aqaid, yang ketiga Kitabu Asrarit Taharah, yang keempat Kitabu Asraris Salah, yang kelima Kitabu Asraris Zakah, yang keenam Kitabu Asraris Siyam, yang ketujuh Kitabu Asraril Hajj, yang kedelapan Kitabu Adabi Tilawatil Quran, kitab yang membahas tentang adab-adab, etika membaca Al-Quran. Yang kesembilan Kitabul Adhkar wa Da'awat, kitab-kitab yang berisi tentang zikir-zikir dan doa-doa. Yang terakhir Kitabu Tartibil Awradi fil Awqat, kitab yang menerangkan tentang tertibnya membaca wiritan-wiritan di dalam waktu per waktu. Jadi Imam Ghazali kadinto dari muqaddimah Ihya-nya kadinto ampun kita bisa mengetahui bagaimana kedalaman dan keluasan ilmu beliau. Satu contoh, ketika beliau membahas rubu'ul ibadat, itu dibagi menjadi 10 pembahasan. Nah, contoh, beliau membahas asrarut taharah. Beliau kadinto tidak hanya membahas bersesuci dari segi fikih, tetapi ada unsur-unsur filosofi maknawi yang terkandung di dalamnya. Ada unsur-unsur spiritualitas, yakni rahasia. Nah, ketika beliau membahas wudhu, beliau tidak hanya membahas wudhu dari sudut pandang fikih yang berkaitan dengan syarat sahnya wudhu yang membatalkan, tetapi yang beliau telaah, yang beliau kupas, rahasia apa yang terkandung di dalam wudhu, sir-sir apa. Misalnya ketika beliau membahas sholat, Kitabu Asraris Sholat, yang beliau bahas itu bukan hanya sholat dalam perspektif sudut pandang fikih, tetapi rahasianya sholat. Contoh, mengapa sholat dibuka dengan takbir? Contoh lagi, mengapa kita di dalam setiap rakaat sujudnya kok mesti 2 sujudan? Kan iki kan? Nah, kan itu dikupas oleh Imam Ghazali. Ada rahasia apa dengan 2 kali sujud di dalam
setiap rakaat. Mengapa kok harus 2? Padahal rukuk cuma 1, tapi sujud 2. Kan itu dikupas. Ternyata mengapa rahasianya sujud itu 2? Untuk mengingatkan bahwa hidup itu tidak lepas dari 2 alam. Alam kehidupan yang sekarang kita hadapi, Kak Dinto. Yang kedua, alam kematian setelah kita diambil roh nyawa kita. Sehingga abad ni Kak sujud untuk 2, Kak Dinto. Yang pertama untuk persiapan hidup kita, yang kedua untuk kematian kita. Maka itulah rasanya mengapa ada 2 sujudan di dalam setiap rakaat. Wa amma rubu'ul adat fayastamilu ala asyarati kutubin. Setelah beliau membahas rubu'ul ibadat, ya, Kak Dinto juz awal. Ini juz awal Kak Dinto rubu'ul ibadat. Juz sani rubu'ul adat, seperempat yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi. Fayastamilu mengku, yakni meliputi ala asyarati kutubin, 10 pembahasan. Jadi juz awal meliputi 10 pembahasan yang merupakan akumulasi dari bab ibadat. Juz sani Kak Dinto pateti 10 pembahasan akumulasi dari rubu'ul adat. Yang pertama kitabul akli. Jadi kita makan Kak Dinto bukan hanya makan, tetapi makan itu ada etikanya, ada adabnya. Kak Dinto bahas dari mulai tuana, niat tak, sampai Kak Dinto begitu mendalamnya Imam Ghazali. Maka pantaslah kalau hanya beliau yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Lalu kemudian Kitabu Adabin Nikah, kitab yang membahas tentang adab-adab, etika sopan santun perkawinan. Tapi abad nikah akabin bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis. Ada niat-niat mulia di sana. Wa Kitabu Ahkamil Kasab, kitab tentang hukum mencari kasab. Akan itu niat tadi remah. Karena ibadah di dalam Islam bukan hanya ibadah yang bersifat makhdoh, tetapi ada juga ibadah yang disebut ghairu makhdoh. Salah satunya berkasab. Ada atani. Kan itu ada nilai-nilai ibadah yang besar pahala. Bahkan tolabul halali faridatun ba'da kulli faridah. Adakah mencari rezeki yang halal akan sabsi halal kadin to faridatun ba'da kulli faridatin. Wa kitabul halali wal haram, kitab tentang halal wal haram. Kadin to parlo kita telah begitu mendalam. Imam Ghazali kadin to dari ngesteten naingi, dari ngesteten mon aba kadin to paringi hadiah misalnya oleh seseorang. Kadin to kalau dalam konsep Imam Ghazali pakon tanya aki sampai 3 kali. Contoh panjenengan apareng telur kabetan gun. Satu contoh. Ini kan menurut Imam Ghazali kau tuh tanya dan gun. Panjenengan mah beri telur kabetan gula andi ajab. Oh engki. Ajab mah dari kadim mah sampai 3 kali. Mungkin kan sobung sa kadit to. Pokok lay beri. Tanya aki kalau dari kadim mah kadim to. Oleh natekeng napa oleh pon apa dah kadim. Ini kan nanti dikupas di dalam Kitabul Halali wal Haram. Jadi Kitabul Halal wal Haram kadim to tidak seperti halal haram di dalam ilmu fikih.
hadza halal, hadza haram, hadza haram, hadza halal. Ini dalam konsep ihya syaratnya kadang itu lebih berat boleh. Sampai suatu ketika Sohibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad iki kadang itu pernah beri telur. Kadang itu tanya aki sampai pihak ketujuh. Panjenengan mandi telur, andi mak beri telur. Jadi kadang mah telur. Oh, abdi na tadi telur Habib paringi orang. Saya rasa siapa ring? Si fulan. Tanya aki si A. Mulai beri telur bareng bintara fulan. Bendera pemberian telur kadin itu dari panjenengan. Engki Habib panjenengan andi aja pun tina tadi abdi na beri orang juga. Saya si B sampai kasih C sampai papet tok. Buru eder. Maka ulama di Minika daya ingatnya kadang to begitu mendengar apa nyangkir. Imam Syafi'i dari begitu tajamnya kecerdasan beliau membaca kitab misalnya halaman 3, kadang to halaman 4 itu top. Karena muntah itu top, begitu melihat langsung hafal. Mulai tak campur antara si halaman 4 dengan halaman 3. Dari begitu tajamnya daya lihat, daya ingat, daya pernah pagi explore beliau, daya tangkap beliau. Allah. Wa kitabu adabis suhbah, dan kitab tentang etika berteman. Teti akan cakan itu ulancang pembahasannya nih kah beni salemper dulemper kitab suhbah nih kah. Bagaimana kita berteman, menjalin persahabatan dalam konsep Al-Quran, dalam konsep hadis. Bagaimana ulama salaf dulu berteman lah kan sekali. Tak ingat mungkin kita. Mana Nabi mungkin kita berteman di kicai pun Roma Irama guys. Mau mencari apa teman di meja makan, teman suka makin gampang tarik teman duka nih. Wal muasyarah ma'a asnafil khalqi, dan bagaimana kita berinteraksi dengan asnafil khalqi, bermacam-macamnya makhluk. Karena macam-macam. Bagaimana kita berteman dengan orang pesantren lain nih kan, cumpan mapanan akhlak. Bagaimana ketika kita berteman dengan orang-orang tetangga-tetangga yang awam-awam, tak ada bareng akan lulusan Sidogiri, Sokaraja, Nurul Jadid, Genggong, tak ada. Nah, maka kita kan itu harus melihat, lihat titik ya kan itu Masya Allah. Maka orang bilang pun mateng masa siap hidup di masyarakat. Karena bekal kehidupan kan itu ihya ulumuddin. Maka dari nyaman ihya ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Wa kitabul uzlah, dan bagaimana kalau suatu saat kita diperlukan uzlah. Misalnya enggak mungkin pemerintah menganjurkan untuk lockdown apa PPKM. Ya bagi kita siapapun terbiasa dengan alam ihya, gak ada masalah. Lockdown, tak keluar rumah, baca ihya. Ya maka itu. Jadi saya dari mulai sepuh merasakan kenikmatan, tak kerasa mau temu pun kalau bilas para duhur, mari duhur gunakan beristirahat. Bangun asar, baca ihya boleh. Maghrib ihya, terus ada kenikmatan. Bagaimana kita bisa membayangkan hidupnya ulama salaf dahulu? Ada di dalam ihya. Kitab adabis safar. Ketika kita mau melakukan perjalanan, kan itu ada bab khusus adabus safar, etika melakukan perjalanan. Kitabus samai wal wajdi, kitabul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ketika kita mau beramar ma'ruf nahi munkar, bagaimana?
Kitab Adabil Maisha wa Ahlakin Nubuwah, kitab tentang adab kehidupan dan akhlak-akhlak kenabian. Kak Dinto Rubu'ul Adat Jusani. Yang ketiga, wa amma rubu'ul muhlikat, adapun seperempat watak-watak tabiat perbuatan tercela yang mencelakakan. Al muhlikat Kak Dinto, watak tabiat sikap perbuatan yang mencelakakan. Fayastamilu ala asyarati kita kutubin. Kak Dinto juga 10 pembahasan. Coba lihat tertibnya Imam Ghazali. Juz awal 10 pembahasan, juz sani 2, juz sani 10, juz 3 10. Tertib kan? Benih juz 3 5, juz 7, juz 3 8 benih. Tetap pada sabolo. Kitab Syarhi Ajaibil Qalbi, kitab tentang keajaibannya hati. Hati dalam konsep Imam Ghazali Kak Dinto ada 2. Ada hati yang berbentuk fisik, Kak Dinto, yang disebut di dalam bahasa Arabnya as-sonaubari, yang kemudian dari kalimat sonaubari Kak Dinto diindonesiakan menjadi Tetapi sanubari Kak Dinto bahasa Arab. Banyak bahasa Indonesia Kak Dinto, bukan hanya ratusan, ribuan Kak Dinto muntut dari bahasa Arab. Salah satu contohnya sanubari, dari sonaubari. Lah, ketika Imam Ghazali membahas konsep hati di dalam perspektif Imam Ghazali, Kak Dinto bukan hati yang berbentuk fisik lah, benih. Nah, kita kalau melihat di Google misalnya, tulis hati, klik gambar, maka yang keluar adalah hati dalam bentuk fisik. Nah, saya maksud Kitabu Ajaibil Qalbi di bab thalis itu bukan hati dalam bentuk fisik, tetapi hati dalam bentuk maknawi, di mana hati dalam bentuk maknawi itulah yang menjadi tolak ukur Allah menilai kita. Jadi dinilai dari hatinya. Maka untuk melihat hati seseorang tidak butuh datang ke tempat rongsen sebagai rongsen. Kula teroninga kaisen aten panjenengan, tak butuh mengajak Anda ke tempat rongsen, tak butuh. Cukup lihat sikap, tingkah laku, perbuatannya. Kalau baik berarti hatinya baik. Lihat ucapannya. Ucapan orang baik atau tidak tergantung hatinya. Sikap sekulinan nengah orang dia tergantung dari hatinya. Nah, teti ate ini kak ala wahyal qalbu. Inna fil jasadi mudghatan idza salaha sairul jasad wa idza fasada ala wahya al-qalb. Yang dimaksud al-qalb di dalam hadis Kak Dinto bukan al-qalbu dalam bentuk fisik, tetapi al-qalbu di dalam bentuk maknawi. Karena manusia tergantung hatinya. Hati kan itu yang menjadi tolak ukur. Maka setiap sesuatu Kak Dinto mempunyai hati. Hatinya Al-Quran, Yasin. Jadi andi ate satu aja ni gak beda atena. Wa kitabu riyadatin nafsi. Dan yang kedua di dalam juz salis, kitab tentang riyadah, melatih. An-nafas dengan al-qalb Kak Dinto satu makna. Lah, karena hati Kak Dinto tolak ukur bagus cobaan manusia pace pun aten, maka hati Kak Dinto perlu dilatih. Maka melatih hati disebut riyadatun nafsi. Mana biriyadatul jasad, olahraga. Jadi riyadah Kak Dinto ada 2. Ada riyadatul jasad, olahraga olah tubuh, ada riyadatul qalb, riyadatul nafs.
Yang ketiga, kitabu afatis syahwatain, yakni syahwatil batni wa syahwatil farj. Kak Dinto yang dikupas begitu tajam oleh Imam Ghazali, dikritik habis-habisan. Ada dua penyakit di dalam manusia yang membuat manusia itu celaka, yaitu ada dua syahwat. Syahwatnya perut dan syahwat di bawah perut. Karena yang paling berbahaya yang kedua nih kan tabu bareng bener tabu. Manus samun pun bisa jaga tabu kan artinya wirai. Manus samun pun bisa jaga sebeben tabu kan artinya mempunyai sifat iffah. Berhati-hati menjaga perut melahirkan wirai. Berhati-hati menjaga di bawahnya perut melahirkan kenapa? Iffah. Jadi siapa loe pentaga Gusti Allah, Allahumma rzuqnal wara. Berarti mana nyuun wara, nyuun penjagaan perut. Karena mun pon si masuk kata bu nikah mempengaruhi perbuatan manusia tergantung apa yang dia makan. Kalau yang dia makan halalan, maka akan melahirkan ucapan-ucapan, tingkah laku, perbuatan yang halalan. Tetapi kalau yang masuk ke dalam perutnya haraman, maka akan melahirkan sikap, tingkah laku, perbuatan yang haram. Teti aja getabu Kak Dinto melahirkan sifat wirai, menjaga ebebena tabu, faraj. Kak Dinto melahirkan sifat iffah. Maka berhati-hatilah di dalam menjaga perut dan di bawahnya perut. Orang pun bisa jaga tabun, bisa jaga kemaluan selamat amat, selamat. Maka jauhi betul perut kita sampai kemasukan barang haram, dan jangan sampai alat kemaluan kita Kak Dinto, na'udzubillah, mudah-mudahan dijauhkan ke anak foto anak toron minaz zina. Makanya beda tua dari Gusti Kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika min syarri batni wa syarri maniyyi, dan dari buruknya air maniku, wa syarri aini wa syarri sam'i wa syarri basari wa syarri sam'i, buruknya mata. Supaya mata ni tak seneng, karena mun pun mata seneng ngabes maksiat, terhijab di dalam hati. Tak kira muka ikhya, mun pun mata dibiarkan melihat maksiat, tidak akan pernah merasakan nikmat dan lezatnya ini. Napa boleh lezatnya ibadah? Karena berhati-hati jaga mata, cek sak biasa. Mun bisa telak telok ka maksiat. Katakan kepada mata, wahai mata, kamu harus telak 3 dengan pandangan-pandangan maksiat. Telak telok. Ada gambar-gambar tidak baik masuk ke HP langsung dibuang. Kadang-kadang apa ini kapeci aja kan. Bahkan tentulah Nabi di Facebook ini, mohon maaf pada Anda yang mendengar. Begitu kadang-kadang kenapa yang ada ditandai kan? Begitu ada Kak Disa yang menandai, mohon maaf, langsung kami blokir. Karena tentulah tidak mau panjang-panjang bentar. Dengan urusan-urusan begituan, kami ini mau menjaga mata kami dari yang seperti itu gitu. Tidak mau gemper Kak Disa masuk ke mata kita, karena mata kita adalah jendela dari hati kita. Hati ini akan tahu nih Kak, napa yang ada di Pantai Kuta misalnya, sehingga masuk ke hati kan dari gemper. Kak Dinto, wa kitabi afatil lisan, dan kitab tentang bahaya-bahayanya lidah. Tetimon pendapat kajus telok engki. Cuma saya kadin. Ya kadin to tak ning ibu sekaligus. Biasanya para ulama kadin to elak-elak. Karena jahit pun muni baca sekaligus
kapan dah umur ben sama cemas. Karena apa-apa, mana biikhya kadin tompon dikuasai, dipahami, selesai. Satu aja, tepat tadi manusia. Ku angku tadi kabulana Gusti Allah. Kitabu Afatil Ghadab, kitab menerangkan tentang bahayanya marah. Ini kak dibahas. Marah kak dito kan sifatnya macam. Pokoknya marah kak dito sifatnya binatang-binatang buas. Maka ketika orang marah, kayak pun Imam Ghazali, berarti sifat kebuasan dari macan, serigala, singa, kan itu ada pada diri orang yang sedang marah. Pemarah ketika marah, pada dirinya ada sifatnya macan, sifatnya serigala. Lekat itu mana tidak diobati. Kita ada pikiran manusia berjasa kompak. Maka beda sahabat matur, ya Rasulullah, kalau masuk aswar kaptina ya Rasulullah, ben kusti kanjeng Nabi tak ibakon umrah pun. La taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Sampai 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Kalau kamu bisa mengendalikan amarahmu, walakal jannah. Wal higit dan ngunak-ngunak, nek-ngunak. Bahasa Jaban ngunak-ngunak satron. Kinyimpen dendam ni kan. Sehingga ba, deki ba, deki ba. Wal hasad dan dengki. Dengki kak dinto, hasad kak dinto tak tarima menoleng lain oleh rahmat, oleh nikmat. Mun beda orang lain alim tak tarima, cuma abaan segotu alim. Mun beda orang lain soki tak tarima, cuma abaan soki. Mun beda orang lain teti ustaz tak tarima, orang lain teti ustaz, cuma abaan si oleh teti ustaz. Mun beda orang lain teti kiai tak tarima, cuma abaan si oleh teti kiai. Mun beda kiai tadi umur seneng. Ya Allah, apa? Ada saingan nangkok. Benih sangat dinto. Justru kita itu menangis karena kita kehilangan teman perjuangan. Maka ngiring sejenak kita ngirim Fatihah kepada para ulama, ustadz yang telah meninggalkan kita. Konglangkong betul gula kak dinto sangat kehilangan dengan kepergian wafatnya Al-Mukarram Kiai Haji Raden Thohir dari Pondok Pesantren Bata-Bata. Tergula tak kenal kami. Bertemu cuma 1 kali di sebuah acara Hito NU di Surabaya. Tapi karena Tergula melihat kecerdasannya, daya ingatnya, terus ketulusannya, keberaniannya iki, Tergula cinta kami. Eman kehilangan sosok beliau. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya di sisi Allah fi a'la illiyin. Manggan Tergula di akun Facebook banyak mengutip tentang video-video beliau, karena beliau kan itu salah satu ulama muda yang Al-Fakir kagumi. Allah mengangkat derajat beliau, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i la rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ila ruh Laura Thohir, Al-Ustadz Zaini Aksid, dan teman-teman kita yang telah mendahului asatid dari Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, Ustaz Mudakir, Ustaz Mansur Idris, Mansur Arif, saja arwana para asatid, para masyayikh, para kiai mendapatkan maghfirah di sisinya Allah. Allah jadikan alam barzah, alam kuburnya beliau raudhatan min riyadil jannah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Memberi makna secara nahwiyah, sorfiyah, juga makna menurut komus. Ihya Ulumuddin biasanya ihya kadin itu pada 4 jilid sesuai bareng Rubu'ul Ibadat, Rubu'ul Adat, Rubu'ul Muhlikat, Rubu'ul Ibadat.
Rubu'ul Munjiat. Kak Dinto sareng napa? Nika percetakan apa? Darul Mihad epateti 10 jilid untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Ketika Dinto maknai sampai belum tahun. Maka mun ngaji ihya Kak Dinto tak bisa cepetan karena bermain nalar. Bermain nalar, amain otak. Kitabu Dhammid Dunya, Kitabu Dhammil Mali wal Bukhl. Kitab menerangkan tentang tercelanya uang dan kikir. Kitabu Dhammil Jah wal Riya. Kitab menerangkan tentang tercelanya pangkat. Wal Riya'i dan riya. Janika yang di dalam ihya bisa maknai pangkat, bisa maknai kemegahan. Maka orang bila ampun matang masak ihya merasuk ke dalam dagingnya, ampun menyatu dengan ihya, dia akan menjauhi posisi-posisi strategis. Diminta untuk menjadi ketua, ada kesempatan akan ditolak. Apa-apa? Ihya ini kan napa dalam mobil kasak beda ngegas beda ngerim, tapi iya kan itu ngerim karena orang bilang pun masuk ke pon apa arena jah, arena pangkat, maka sulit untuk menjaga kebersihan hati, pasti akan saling jatuh menjatuhkan. Maka sulit mencari seorang politisi yang tasawuf beda tapi jarak 100 mungkin setong 2. Karena mon politisi pas sufi po aman negara ni. Aman negara ni. Tahu saya sufi pun kiai sufi aman. Jadi sufi kak dento beni kunjoma surban. Sufi ni kak beni tasbih kalau ngalung beni. Sufi kak dento hati sikap. Sufi kadin to wal yatalattaf dan hendaklah bersikap lemah lembut. Sufi kadin to hatinya lembut, agak kasar. Athena ni kan lembut, mencintai kepada siapapun, memandang orang dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Kalau Anda memakai sorban kekerteloan pun lagi tasbih teger bapet tok yang kui, tapi Athena geli kasar, ucapan-ucapannya kotor, nyake orang, bukan sufi. Sufi kan itu bukan pada penampilan, sufi kan itu pada sikap. Wa kitabi dhammil kibir wal ujub, dan kitab menerangkan tentang tercelanya sombong dan ujub. Ujub kak dinto iki pamer. Mana bikibir kak dinto sombong, mun ujub kak dinto pamer. Pamer. Andi mobil mewah pamer. Ya, cuma engkau jandi kamu. Naudzubillah. Mangkan saja cek niat pamer andi ilmu, ki niat nasyad, niat menyebarkan. Maka disinilah bila pun ngaji ihya ini tipis perbedaannya. Kadang-kadang kita agak dinto berjuang, ternyata tak berjuang. Berjuang gak dinto hanya dijadikan dalih. Berjuang gak dinto hanya dijadikan batu lompatan untuk tercapainya tujuan. Nah, maka kalau bernaji ihya berdere apa ini kan. Terus Kitabu Dhammil Gurur, kitab menerangkan tentang terbujuknya manusia oleh godaan setan dan duniawi. Makan beda istilah maghrur. Maghrur kak dinto orang yang terbujuk oleh, karena yang membuat orang terbujuk ini ada dua.
setan bareng dunya. Jadi maghrur kak dinto inggi orang yang terbujuk, orang yang maghrur ada dua, bisa terbujuk oleh bujukan rayuan setan, bisa terbujuk oleh bujukan-bujukan duniawi. Bila terbujuk oleh pangkat, jabatan, elang pun ilmu. Sebeda ambisi, mangan cek sampai tadi orang maghrur abad nikah. Cek sampai tadi orang maghrur menjadi penceramah, maghrur. Abang kak dinto ingin menjadi mubalik nomor 1, maka dibuatlah segala cara. Bagaimana dia bisa menjatuhkan mubalik lain pas persaingannya tidak sehat. Akhirnya pas doma bode, si tade hidup abode. Papadeng, cek sakak dinto abang kak dinto, monyong ceng, kotu sakak dinto untuk menunjukkan datang harus dengan alpat, menunjukkan kalau yang lain itu masih di bawah saya. Nika naudzubillah ini minal gurur. Ketika dinto peringatan bagi kita. Nika teti santre cek sampai teti santre se maghrur, teti ustad cek sampai teti ustad yang maghrur, teti kiai cek sampai kiai yang maghrur. Jadi dari kadin itu akan pun jelas. Dari maha penting ngaji Ihya Ulumuddin. Lalu kemudian rubu'ul munjiat, wa amma rubu'ul munjiati fayastamilu ala asyarati kutubin. Jadi dekik juz 3 nih kayak gini. Nika ibarat ekopenis, abek saya ekopenis. Ekopes terus. Ekopenis juz 3. Wa amma rubu'ul munjiati fayastamilu ala syarati kutubin. Kitabut taubati, kitabus sabri wasyukri, kitabul khauf, kitab tentang menerangkan takut kepada Allah, war raja, banyak berharap kepada Allah. Kitabul faqri, kitab menerangkan tentang keutamaan fakir. Biasanya abak kan inni a'udzubika minal fakri, nyon lindung dari fakir. Ini kan justru fakir beda keutamaan. Wa zuhdi dan zuhud, wa kitabut tauhid, wa tawakkul ni kan bahasa cebana kumandel. Jadi pasrah penuh kepada Allah. Tetapi tetap harus ada keseimbangan antara tawakkul bahasa Eropa, tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan benih tawakkalan. Maka tawakkal ni bahasa Indonesia, bahasa Arabnya tawakkul ala wazni tafa'ul. Wa kitabul mahabbah wasyauq dan rindu nika sufi kelas papan atas nih kampun. Wal unsi nika aring-aringan napa ini memadu cinta dengan Allah. Nika pangkat-pangkatnya Rabi'ah Al-Adawiyah, pangkat-pangkatnya Muhyiddin Ibnu Arabi, Al-Hallaj Ibnul Farid pun tenggelam di dalam lautan mahabbah kepada Allah. Waridha wa kitabun niyah wasidqi dan sungguh-sungguh, wal ikhlas wa kitabil muraqabah dan kitab menerangkan tentang muraqabah, merasa dipantau terus oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Wal muhasabah, introspeksi diri, wa kitabut tafakkur. Nah ini kacek pun Syekhuna Syekh Abdul Qayyum Allahu yakhfaduhu min kulli syarrin wa atwala hayatahu, salah satu kitab tersulit di dalam Ihya kitabut tafakkur. Karena dalam kitabut tafakkur Kak Dinto membahas anatomi tubuh manusia. Yang terakhir kitabu zikril. Coba panjenengan setelah ngaji kitabul ilmu yang pertama, mari Kak Dinto aqaid, asrarut tahara, zakat, haji, sampai ke urusan penyakit nateh. Terakhir kitabu zikril mauti,
karena pada akhirnya kita akan kembali kepada kematian. Kitabu Zikril Mauti. Maka mau menjadi apapun kita, ingat, mau jadi bupati, bupati akan mati. Mau jadi gubernur, gubernur akan mati. Mau jadi presiden, jenderal bintang 4 akan mati. Mau jadi kiai akan mati. Ustadz Kepi bakal mati. Maka mumpung kita masih diberi nikmat hidup, gunakan nikmat hidup untuk banyak bersujud, ngaji, memberikan yang baik-baik kepada orang. Pon, selesaikan sampai mak lancang nih. Sudah pakai kitabul ilmi lancang. Amma rubu'ul ibadat fa'adhkuru fihi min khafaya adabiha. Adapun rubu'ul ibadat fa'adhkuru, maka menyebutkan kami Imam Ghazali fihi di dalam rubu'ul ibadat min khafaya adabiha, dari samar-samarnya beberapa etika atau sopan santunnya ibadat. Teti khafaya nih kak, samar-samar kisah maksud lemah sopan santunnya ibadah. Wadaqaiki sunaniha, dan lembut-lembutnya sunnah-sunnahnya ibadat. Wa asrari ma'aniha, lah ni kah cik benten gula-gula, kandungan rahasia-rahasia makna-maknanya ibadat. Ma yattarul alim al-amil ilaih, ma yattarru, yang banget butuhnya. Siapa orang alim, al-amil yang mengamalkan ilahi kepada ma. Bahkan la yakunu, tidak boleh ada, min ulama'il akhirati, ialah termasuk golongannya ulama akhirat, man, siapa man orang, lam yattali', yang belum melihat, yakni belum mengaji, siapa man alaihi, atas ma yattarul alim al-amil ilaih. Tetapi pun Imam Ghazali, orang kak dinto tidak bisa masuk kategori ulama akhirat kalau dia belum mendalami Ihya juz awal. Kak dinto pembahasan ma yattarul alim al-amil ilaih. Wa aktsaru dzalik, adapun kebanyakannya itu ma yattarru mimma, ialah termasuk ma perkara mila kang den tinggal, yakni disia-siakan. Mila nih kah ditinggal, yakni disia-siakan. Disia-siakan artinya tidak dipelajari, sehingga banyak orang tak oning dek remah bojeng saya sanggut nikah, dek remah ibu do saya sanggut nikah. Bala yakunu wa aktsaru dzalika mimma uhmila fi fannil fiqhiyati, dari segi warnoni piro-piro masalah kang bangsa ilmu fikih. Mimma uhmila fi fannil fiqhiyat, kalau ditinjau dari segi-segi pembahasan atau masalah di dalam ilmu fikih. Wa amma rubu'ul ibadat, artinya mana biolati dari pembahasan fikih sudah dibahas begitu mendalam, tapi tasawufnya yang kurang. Bahkan bukan hanya kurang, tetapi ditinggal. Wa amma rubu'ul adat fa'adhkuru fihi asrarul muamalat, rahasia-rahasianya berinteraksi, bergaul, al-jariyati bainal khalqi, yang berjalan atau berlangsung sesama makhluk, wa'awariha, dan beberapa dalam-dalamnya muamalat, wa daqaiqi sunaniha, dan lembut-lembutnya muamalat, wa khafaya al-wara, samar-samarnya wara, fi majariha, di dalam tempat
berlakunya al-muamalat, wahia mimma la yustaghna mutadayyinun anhu. Adapun yang di atas tadi itu termasuk sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mutadayyinun, orang yang beragama, orang yang memegang agama, anha dari muamalat. Wa amma rubu'ul muhlikat fa'adhkuru fihi. Pada pembahasan rubu'ul muhlikat, kami, kata Imam Ghazali, menyebutkan di dalamnya kullahulukin, setiap perangai atau budi pekerti, madhmumin yang tercela. Warada yang datang Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, biimatatihi, dengan perintah menghilangkan kullu huluk. Jadi pada bab rubu'ul muhlikat yang diterangkan oleh Imam Ghazali adalah watak-watak tercela. Kadima watak tercela kadin di dalam Al-Quran diterangkan harus dihilangkan. Jadi ibarat penyakit bebetek tercela ini harus diobati. Maka yang paling sulit mencari dokternya penyakit hati. Karena dokternya penyakit hati tak ada, tak buka praktek pun. Bisa-bisa berhenti saya sakit. Ngobat anak orang sombong, tak sadar ternyata berhenti si sombong. Maka nampon tak usah orang ini, tak usah abang rasa paling bagus. Aing kita abang mah tepat aten TV bisa napa pun tan tadi. Bengkel hati ujung-ujungnya ingki untuk subscriber sini, ujung-ujungnya aja jangan banyak subscribernya, maka bisa sekian-sekian. Wa tazkiyatin nafsi anhu, dan membersihkan hati anhu dari kullu hulukin madhmumin. Wa tathhiril qalbi minhu, dan mensucikan hati minhu dari kullu. Coba dengan bekir. Apa perbedaannya tazkiyatun nafas dengan tathhirul qalb? Nikah beda, nikah cuma ada di dalam ihya. Ya walaupun hampir-hampir sama. Wa adhkuru min kulli wahidin min tilkal ahlaki haddahu. Haddahu nikah had definisinya kullu wahid. Wa haqiqatahu, hakikatnya kullu wahid. Thumma sababahu, sebab-sebabnya kullu wahid alladhi, yang minhu dari sabab, yatawalladu lahir atau lahir. Thummal afat, lalu kemudian bahaya-bahaya, allati yang alaiha, atas afat, tutawattabu, ditartibkan. Thumma al-alamat allati biha tuta'arrafu, diketahui. Thumma turukul mu'alajah, lalu kemudian turuk nikah jalan atau teori, al-mu'alajah mengobati, allati yang biha dengan mu'alajah, minha dari afat, yutakhallasu diselamatkan siapa abad. Wa amma rubu'ul munjiyat fadhkuru fihi kulla khuluqin mahmudin. Teti mana birubu'ul muhlikat kak dinto ma beres panyake, mana birubu'ul munjiat kak dinto obattah. Wa amma rubu'ul munjiat fadhkuru fi kulla khuluqin madhmumin. Orang kak dinto iki tidak akan bisa mempunyai watak tabiat terpuji kalau tidak terlebih dahulu membuang watak-watak tercela. Teti mun kita mandi aminnya, mun kita mandi aminnya, mandi gelu, bersihkan tubuh kita dengan sabun, dengan sampo, bersihkan dengan air, baru setelah bersih
kita pakai minyak. Mun kita mandi langsung minyakan segala. Kala katengin, kala kacelon lah. Sakadin tu cucu perak du nundu malolo. Mun kita bisa muang sifat sombong na perak du nundu. Orangnya kerema kakak. Kadinto maka dalam konsep ihya ngaji rubu'ul muhlikat dulu baru rubu'ul munjia. Nikah rubu'ul muhlikat kita tepat langsung rubu'ul munjia. Tak bisa. Seperti halnya kita punya mobil apa ini? Katakan lampon banter tahun 90 mau temu kebel ka salon mobil patepak gelu mesinna kebel ka tukang kenteng cat pamapan bila pun ngetak buru kebel ka salon mobil beri variasi beri variasi mobil lah tapi orang kali itu jus 3 dulu baru jus 4 kullu dzalik adapun masing-masing dzalik dari itu fa'dzkuru fi kulli khuluq adiza kullu khuluqin madmum yatas makrunan ialah dibarengkan bi syawahidil ayati wal akhbari wal athar kadinto digandeng dengan dalil-dalil Al-Qur'an akhbar nikah hadis, athar nikah tebuna ulama. Jadi ampun kebiasaan Imam Ghazali ini, kebiasaan ampun. Coba deh kita teliti panjenengan. Imam Ghazali kan itu kalau mengupas dari segi Al-Quran dulu. Contoh keutamaan ilmu menurut Al-Quran. Mari Al-Quran hadis. Mari hadis puru. Qala Sufyan Ats-Tsauri, qala Ibrahim bin Adham, qala Abu Yazid Al-Bastami, nikah athar. Tapi athar kat itu tebuna tabiin, tebuna ulama salaf. Tu sama ke paringan aku wat ngamal laki sen ihya ni. Wa amma rubu'ul munjati fadhkuru fi kullu hulukin mahmudin wa khoslatin dan pekerti marhubin yang dianjurkan fiha di dalam khoslah min khisalil muqarrabin was-siddiqin dari sikap atau pekertinya al-muqarrabin ulama yang dekat kepada Allah was-siddiqin dan ulama yang siddiqin allati yang biha dengan khuslah yataqarrabu dapat mendekatkan diri al-abdu siapa seorang hamba min rabbil alamin dari Allah rabbil alamin wa dzkuru dan akan menyebutkan kami Imam Ghazali fi kulli khuslatin dalam setiap pekerti khuslah hadda kepada definisinya hakikatnya wa sabab dan latar belakang sebab faktor alladzi yang bihi dengan sababuha tujtalabu ditarik wa thamrataha dan buahnya kullu khoslatin allati yang minha tustafadu diambil faidahnya wa alamat dan tanda-tandanya allati biha tuta'arrafu diketahui wa fadilata dan keutamanya kullu khoslah allati yang li ajliya karenanya fadilatiha fiha yurghabu disukai siapa abad ma'a ma warada fiha min syawahidis syar'i wal aqli beserta ma keterangan warada yang datang min syawahidis syar'i wal aqli syawahid ni dalil-dalil syara' wal aqli dan dalil nakal wal aqli dan dalil rasio dalil otak dalil akal walaqad sunnifa fi ba'dil manami walaqad sunnifa fi ba'dil mani kutubun wallahu a'lam ila ruh al-imam al-Ghazali Allahumma ftah lana futuhal ihya Allahumma rzuq al-futuh lana wali waladi futuh ihya di futuh ihya putra putri kita akhlak tingkah aba ocan aba bisa pun apa engki tontonlah lidah kita berlidah ihya sikap kita bersikap ihya akhlak kita berakhlak ihya dan aba kadik ben epa kombolah kita
anak foto keluarga dalam rombongan na ulama-ulama si ampun istifadah hatam ngaji ihya. Amin ya Allah. Nawirna binuri ihya ulumiddin. Allahumma anfa'na bimanafi